Ustadz, adakah amalan yang bisa dilakukan untuk membuat hati senantiasa butuh untuk membaca Al-Quran? Ada amalan khusus nggak Ustadz ini? Untuk Ya, ayo, biar ya, ya, hati kita saya mau. senang baca Al-Quran. Monggo Eh, Ustadz direspon. ya, jadi kalau kita ingin terangsang ya untuk makin suka membaca Al-Quran, memang jalan pertamanya eh, kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran ya, maka jalan pertamanya buat kita memang menambah bacaan, menambah jumlah lembar demi lembar, juz demi juz yang kita baca di Al-Quran. Kenapa saya katakan begitu? Karena selain setiap hurufnya yang kata Rasulullah akan membuat kita mendapatkan 10 kebaikan dari Allah, begitu kita memperbanyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, biasanya dengan seketika, semenit kemudian, 2 menit kemudian, 10 menit kemudian, kadar ketenangan yang Allah turunkan itu meningkat. Dan kita terima lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita menerima ketenangan jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita ingin membacanya lebih banyak. Itu yang logika yang harus disadari. Yang kedua, kita bisa merangsang rasa ingin kita untuk membaca Al-Quran dengan cara membaca sejarah hidup orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Entah membaca sejarah hidup orang penghafal Al-Quran, entah membaca sejarah hidup orang yang gugur karena kebiasaan hidupnya itu biasa membaca Al-Quran. Banyak kisah orang yang membaca Al-Quran itu karena menjadi kebiasaan, dia gugur, dia menghadap Allah dalam keadaan sedang tertelungkup di mushaf itu masih ya, atau pada saat sholat dan macam-macam. Ini pengalaman unik saya. Jadi kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu saya diminta khutbah nikah. Itu pernikahannya itu dilaksanakan di gang terbuka. Ya. Luar biasa. Jadi tontonan banyak orang. Ya. Nah lalu kemudian yang membuat saya tertarik itu adalah kan ada petugas KUA, ada modin ya, modinnya desa. Modinnya ya, modin Ya. desa. Nah namanya Abah Farid. Saya masih ingat tuh. Beliau usianya menjelang 70. Tapi beliau itu mengeluarkan sebuah mushaf kecil. Mushaf kecil sekali. Dia bilang, Ustadz, saya masih bisa membaca Al-Quran ini dengan huruf sebesar ini tanpa pakai kacamata. Padahal usianya sudah 70, hampir 70-an. Nah, biasanya membaca, mendengar, mengetahui cerita hidup orang yang seperti ini akan menginspirasi kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk ikut juga membaca Al-Quran. Dan itu banyak cerita seperti itu. Atau kisah kisah nyata orang yang hidupnya itu banyak dihabiskan bersama Al-Quran, itu begitu mayatnya dibongkar kembali, ternyata utuh. Cerita itu banyak di tengah-tengah masyarakat. Sampai kisah hidup para ahli tafsir Quran. Misalnya Said Qutb, kemudian Hamka, 2 orang yang sama. Mereka sama-sama menulis tafsirnya dari dalam penjara. Begitu kita baca, itu akan membuat kita mengalami rangsangan ingin membaca lebih banyak. Begitu. Sudah pasti. Nah, oleh karena hal-hal seperti itu harus dibiasakan. Kalaulah yang dimaksud amalan itu adalah doa, maka ada doanya memang, Allahumma rahamni bil Quran. Ya Allah, jadikan rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk jalan, sebagai penerang kehidupan kami, sebagai pemimpin, dan sebagai rahmat, dan segala macam. Itu memang yang harus banyak diperbaca. Tetapi kalau yang dimaksud adalah agar kita pada saat membaca Al-Quran itu, baik mushaf, membaca ayatnya sampai selesai itu, maupun membaca tafsirnya, agar bersemangat, maka sangat dianjurkan memang sebelum kita membaca Al-Quran, kita ini memang banyak berzikir, banyak beribadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat mungkin, dengan hal-hal lain. Selain memang juga dengan membaca Al-Quran sendiri, maka kita akan terangsang untuk menaikkan aktivitas kita dengan Al-Quran, dengan membaca tafsirnya, merenungkan maknanya, bahkan menghafalnya. Dan bukan sekedar menghafalnya ada dalam dada kita, bahkan menghafalnya agar dia benar-benar kita ingat-ingat dalam kehidupan dengan cara mempraktekannya. Gitu. Begitu Mas.